Bab 349 Aku punya bukti. Di ruang rapat grup Hitop. Ketika Malvin muncul, suasana di ruang rapat mulai menjadi sedikit tegang. Semua pengacara berdiri dan melihat ke arah Malvin. Halo, Tuan Malvin. Sapa Johnson. Dia berinisiatif menyapa Malvin terlebih dulu hanya karena sopan santun saja. Sebenarnya dia juga tidak suka dengan pemuda itu. Malvin melirik Johnson dengan tak acuh, lalu berjalan tepat di depan Morgan, dan bertanya dengan santai kepada Morgan, "Kamu Morgan, kan?" "Iya, aku Morgan." Morgan melirik Malvin, dengan sikap yang sama tak acuhnya. Nada bicaranya juga terdengar santai dan tenang. Tetapi auranya tidak kalah kuat dengan Malvin. Lagi pula, orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan takut pada apapun. Morgan adalah orang yang tidak memiliki apapun sekarang. Jadi tentu saja dia bersikap sangat tenang saat ini karena tidak ada alasan baginya untuk takut kehilangan apapun. "Morgan, di mana kamu menyembunyikan adikku?" Malvin menggertakkan giginya dan berbisik pada Morgan. "Aku tidak tahu di mana adikmu. Dia dibawa pergi oleh orang-orang dari kalangan militer. Jika kamu datang ke sini untuk mencari adikmu hari ini, kamu mungkin datang ke tempat yang salah." Morgan menjawab Malvin, sambil berbisik. "Morgan?" Kamu geram Malvin ketika mendengar jawaban Morgan. Ada kilatan kemarahan terlihat di mata pemuda tampan itu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Morgan akan memiliki keberanian untuk berbicara dengannya seperti itu, bahkan di saat dia akan kehilangan segalanya. "Apa yang membuat anak ini begitu berani padaku? Bukankah dia sebelumnya bukan siapa-siapa?" Pada saat yang sama, Henry tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya pada Malvin, "Tuan Malvin, kami telah menerima laporan Anda sebelumnya. Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Morgan tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi harta milik Pak Chandra. Sekarang setelah Anda dan Tuan Muda Morgan telah tiba di sini, saya kira rapat untuk memutuskan masalah ini bisa kita mulai sekarang, benar begitu?" Malvin menarik napas dalam-dalam ketika mendengar pertanyaan Henry, lalu kembali berkata kepada Morgan dengan nada geram penuh ancaman, "Tunggu sampai aku menyelesaikan urusanku dulu, setelah itu aku akan menghancurkanmu, Morgan." Sementara Morgan hanya bergeming mendengar ancaman Malvin. Dia memandang pemuda itu dengan tatapan jijik tanpa mengatakan sepatah kata pun. "Pak Henry, saya sekarang punya bukti bahwa Morgan tidak berhak mewarisi harta paman saya, jadi saya minta tim pengacara untuk membatalkan Morgan sebagai ahli waris kekayaan paman saya," ujar Malvin dengan nada serius seraya menoleh ke arah Henry. Setelah mendengar kata-kata Malvin, Henry menatap Malvin dan bertanya dengan lembut, "Tuan Malvin, bukti apa yang Anda miliki? Apa Anda membawa bukti itu?" "Iya, Pak Henry, tentu saja saya membawanya. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Jika saya tidak punya cukup bukti bahwa Morgan telah melanggar ketentuan kontrak, saya tidak akan memanggil kalian semua ke sini." Malvin tersenyum penuh percaya diri, lalu menoleh dan menatap asistennya. Asisten Malvin dengan cepat mengeluarkan USB flash disk dari tasnya dan menyerahkannya kepada Malvin. Malvin mengambil USB flash disk itu dan berkata kepada Henry sambil tersenyum, "Pak Henry, ini bukti saya. Anda bisa memeriksanya terlebih dahulu." Henry ragu-ragu sejenak, kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil USB flash disk dari tangan Malvin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia lalu bersiap mencolokkan USB flash disk tersebut ke komputernya. "Pak Henry, menurut saya agak kurang pantas jika Anda melihat hal yang begitu menyenangkan itu sendirian. Bagaimana jika Anda menunjukkan pada semua orang agar kita semua juga bisa melihatnya?" ujar Malvin. Lagi, sambil tersenyum penuh kemenangan. Setelah mendengar ucapan Malvin, Henry menoleh ke arah Johnson dan berkata dengan suara pelan, "Pak Johnson, bisakah Anda membantu saya untuk menunjukkan video ini kepada semua orang, sebagaimana diminta oleh Tuan Malvin?" "Tentu, Pak Henry." Johnson mengangguk dengan lembut, lalu mengambil USB flash disk, dan bergegas ke arah layar LCD di ruang rapat. Kemudian menghidupkannya. Morgan duduk di tempatnya dengan wajah tanpa ekspresi, dan sikapnya saat ini terlihat sangat tenang. Dia tidak ingin menebak apa yang ada di dalam USB flash disk tersebut. Morgan sudah lama menduga bahwa hal semacam ini pasti sudah disiapkan oleh Malvin. Jadi dia tidak merasa gusar sama sekali. Setelah mencolokkan USB flash disk,
Johnson berdiri di depan komputernya dan menekan tombol dengan tenang. Sesaat kemudian dia bersiap untuk memutar rekaman. Video yang tersimpan di dalam USB flash disk tersebut. Pak Henry, apa videonya bisa diputar sekarang? Tanya Johnson seraya menoleh ke arah Henry. Ya, Pak Johnson. Anda bisa mulai memutarnya sekarang. Henry mengangguk pelan. Johnson menarik napas dalam-dalam setelah mendengar perintah Henry, dan kemudian dengan lembut menekan tombol. Untuk mulai memutar rekaman video. Adegan saat Morgan berbicara dengan Delisa tadi malam mulai diputar di layar komputer. Dari sudut pandang video, terlihat bahwa video itu diambil secara diam-diam oleh seseorang yang telah menemukan posisi yang baik. Video itu sangat jelas, dan dialog antara suara Morgan dan Delisa juga sangat jelas. Yang terpenting adalah orang yang mengambil video akan memfokuskan lensa pada Leona dari waktu ke waktu untuk memberitahu semua orang bahwa Leona benar-benar ada di sana ketika Morgan berbicara dengan Delisa. Setelah melihat video ini, semua pengacara di ruang rapat menunjukkan ekspresi terkejut, dan mata mereka menunjukkan tatapan yang rumit. Henry, yang menyaksikan video itu dan dengan cermat merekam setiap kata yang diucapkan Morgan kepada Delisa. Morgan tidak peduli saat ini. Dia duduk dengan tenang di kursinya dan juga melihat video yang diputar di layar. Semua ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, entah itu masalah yang dibuat Johan atau kemunculan Delisa selanjutnya yang secara tiba-tiba. Semua itu pasti sudah diatur oleh orang-orang Malvin, jika tidak, tidak mungkin ada orang yang sengaja merekam kejadian tersebut. Lagi pula, di mata orang biasa, video ini tidak ada nilainya sama sekali, tetapi jika Malvin mendapatkan video ini, efeknya akan berbeda. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam berlalu, tayangan video tersebut akhirnya selesai. Ketika Malvin melihat akhir video, dia tersenyum dengan sangat puas, lalu bertanya kepada Henry dengan nada penuh kemenangan, Pak Henry, jika saya tidak salah ingat, ada ketentuan yang sangat jelas dalam wasiat yang ditinggalkan oleh paman saya, yaitu jika Morgan ingin mewarisi harta paman saya, dia harus menikahi Leona, dan Morgan tidak boleh mengungkapkan identitasnya kepada Leona sampai Leona menjadi istrinya. Mendengar itu, Henry segera mengeluarkan kontrak warisan, memeriksanya dengan cermat, dan menjawab dengan lembut. Tuan Malvin, Anda benar, Pak Chandra. Memang memiliki ketentuan seperti itu dalam kontrak. Morgan belum menikah dengan Leona, tapi dia sudah mengungkapkan identitasnya di depan Leona terlebih dahulu. Apakah ini termasuk pelanggaran kontrak? Lanjut Malvin seraya menatap Henry. Henry ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk pelan, dan berkata, Tuan Malvin, jika Anda bisa membuktikan bahwa video yang Anda berikan itu sepenuhnya benar, maka bisa dikatakan bahwa Tuan Muda Morgan telah melanggar ketentuan kontrak, dan dia juga harus disingkirkan dari posisi pewaris Pak Chandra. Bagus. Malvin sangat senang ketika mendengar jawaban Henry. Setelah tertawa, dia berkata langsung kepada Henry, Pak Henry, Anda dapat memeriksa video saya sekarang juga. Saya bisa pastikan bahwa video itu asli dan belum diedit sama sekali. Ya, Tuan Malvin. Henry mengangguk pelan, lalu bergegas menuju komputer dengan langkah yang pasti. Akan tetapi saat itu juga, Morgan tiba-tiba berteriak, tidak perlu membuang-buang waktu. Saya bisa membuktikan sekarang juga bahwa tidak ada masalah dengan video itu.